Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesa Fiza dari 10 AKT 3. Di sini saya akan mengulang kembali materi sejarah. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang perjuangan nasional dan pengaruh dari kolonialisme. Bagaimana sih penjelasannya? Yuk, mari kita simak sama-sama. A. Perjuangan melawan penjajah, yaitu pada tahun sebelum tahun 1908, yaitu pemimpinnya bangsa raja atau seorang bangsawan. Kemudian bersifat kedaerahan, karena pada masa itu tuh bangsa Indonesia tuh berperangnya masih secara kedaerahan, belum bersatu. Nah, makanya kemerdekaan itu sulit digapai pada masa itu karena kita masih eh, melawan penjajah sendiri-sendiri atau kedaerahan. Daerah sini melawan daerah eh, apa, daerah Bengkulu, daerah Riau atau bla 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 gitu. Kemudian perjuangan dilakukan secara fisik, yaitu eh, masih dengan tangan kosong aja, bersifat fisik, yaitu dengan diri kita sendiri, karena pada masa itu eh, kita belum ada yang namanya teknologi, belum ada juga benda-benda yang modern seperti pistol atau yang itu pistol, tembakan atau segala macam benda-benda yang buat berperang itu kita belum ada pada masa itu. Jadi kita melawannya dengan tangan kosong kita. Kemudian terfokus pada pemimpin atau karismatik dan juga bersifat reaktif dan juga spontan. Kemudian ada masanya setelah tahun 1908 nih, eh, yaitu dipimpin oleh kaum terpelajar, bersifat nasional dan bekerja sama antar daerah. Nah, setelah tahun 1900 baru yang tadinya kita bersifat kedaerahan, kita mulai bersatu nih. Kita mulai eh, berpikir jernih bahwasannya dengan kita bersatu, maka kita lebih akan mudah melawan sang penjajah ini. Ibaratnya seperti sapu lidi yang kalau hanya satu, kalau dipatahkan itu pasti bakalan patah kan. Nah, kalau kita gabung menjadi ramai, itu pasti kita akan kuat. Kemudian diplomasinya secara modern dan memiliki organisasi dengan adanya konderisasi, kemudian memiliki visi dan misi, yaitu Indonesia merdeka. Karena kita sudah bersatu, maka kita punya visi dan misi nih buat melawan sang penjajah. Tidak seperti tadi bersifat kedaerahan sebelum tahun 1908 tadi. Masih bersifat kedaerahan, eh, masih melawannya dengan fisik, terus belum ada visi dan misi yang jelas, terus bersifat spontan itu kayak seperti misalnya kita diserang nih, terus kita kayak spontan aja langsung melawan dengan tangan kosong. Nah, setelah tahun 1908 ini emang benar-benar dirancang bahwa kita punya visi dan misi nih, yaitu eh, membuat Indonesia merdeka. Kemudian B. Faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Yang pertama, kondisi sosial politik ekonomi yang parah akibat penjajahan. Karena masa penjajah ini kita emang bener-bener dijajah dan eh, tenaga kita tuh dikuras sama mereka. Kita dikasih makan, kita disuruh bekerja gitu. Jadinya eh, kondisi sosial politik ekonomi kita nih uh, han, apa uh, berantakan, belum jelas gitu. Kemudian munculnya kaum terpelajar dan juga adanya kenangan dan kejajahan bangsa pada masa lampau.
faktor pendorong lahirnya organisasi. Yang tadi adalah faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional. Kemudian ada C, perkembangan pergerakan nasional Indonesia, yaitu A, ada periode awal perkembangan, yaitu yang pertama Budi Utomo. Budi Utomo itu pada tanggal 20 Mei 1908 dan juga Dr. Wahidin Sudirohusodo. Mereka memiliki tujuan untuk memajukan pengajaran kebudayaan pertanian, peternakan, perdagangan, serta teknik dan juga industri. Kemudian ada yang kedua, Serikat Islam, yaitu tokohnya ada Haji Samahudi pada tahun 1911 dan juga ada yang namanya nih S1 Merah, yaitu adalah haluan komunisme di bawah pimpinan Semaun dan Darsono. Kemudian ada S1 Putih, yaitu asas perjuangan Islam di bawah pimpinan Cokro Dinoto, yaitu mereka memiliki tujuan nih, yaitu memajukan perdagangan, membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, kemudian memenuhi kebutuhan rohani dan juga jasmani pada kaum pribumi. Kemudian ada memajukan kehidupan orang-orang yang agamanya Islam. Yang ketiga, Muhammadiyah, yaitu tokohnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pada tanggal 12 November 1912. Dia memiliki tujuan nih, yaitu memajukan pendidikan dan juga pengajaran berdasarkan agama Islam dan juga mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara hidup menurut agama Islam. Kemudian ada B, yaitu periode nasionalisme politik, yaitu ada yang pertama ada Independence, yaitu pada tanggal 25 Desember 1912. Tokohnya ada Does Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo. Indische los van Holland, artinya Indonesia bebas dari Belanda. Dan ada juga Indi for Indiers, artinya Hindia untuk orang Indonesia. Nah, pada zaman dahulu tuh maksud dari Hindia itu Indonesia. Indonesia untuk orang Indonesia, seperti itu. Kemudian memiliki tujuan yaitu menerapkan cita-cita nasional, memberantas kesombongan sosial, kemudian memberantas usaha yang membangkitkan kebencian, ada memperbesar pengaruh perhindiaan di pemerintah, dan juga mewujudkan kesamaan hak bagi semua orang Indonesia. Kemudian kita yang kedua ada Gerakan Pemuda, yaitu tokohnya ada Satiman Wiryo Sanjoyo pada tahun 1915. Dia memiliki tujuan yaitu mempererat tali persaudaraan, kemudian menambah pengetahuan umum, dan juga membangkitkan dan juga mempertajam peranan dalam segala bangsa dan juga budaya. Yang ketiga ada Gerakan Pemuda, yaitu tokohnya R.A. Kartini. Dia memiliki tujuan yaitu mendorong kaum perempuan agar aktif dalam kegiatan politik. Karena tidak hanya laki-laki aja yang bisa terjun ke dunia politik, wanita pun juga harus. Kemudian ada C, periode radikal, yaitu masa ketika organisasi pergerakan menolak kerjasama dengan pemerintah. Adapun yang pertama yaitu Penghimpunan Indonesia, yaitu ada Belanda pada tahun 1908. Tokohnya ada Sultan Kejangan Suepada.
dan juga R.M. Noto Suroto. Dia memiliki tujuan yaitu Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri dan juga bangsa Indonesia mengendalikan kemampuan dan juga kekuatannya sendiri. Yang kedua ada Partai Nasional Indonesia, yaitu tokohnya ada Insinyur Soekarno pada tahun 1925. Dia memiliki self-helpness, yaitu prinsip menolong diri sendiri yang didasari keyakinan bahwa Indonesia dengan kekuatan sendiri mampu memperbaiki politik, ekonomi, sosial, budaya yang telah dirusak. Karena kita tidak boleh terus bergantung pada para penjajah, maksudnya kita jangan terus mau dijajah, kita juga bisa berdiri sendiri. Indonesia bisa memperbaiki kerusakan politik yang sudah dibuat oleh para penjajah. Kemudian ada non-kooperatif, yaitu tidak mengadakan kerjasama dengan kolonial Belanda. Kemudian ada marxisme, yaitu mengetaskan massa dari kemiskinan dan juga kesengsaraan. Kemudian tujuannya yaitu wadah bagi kaum nasionalis untuk memperjuangkan berdirinya negara Indonesia merdeka. Kemudian yang ketiga ada Partai Indonesia. Tujuannya yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia, dan kemerdekaan itu tercapai jika komponen bangsa bersatu, tidak bersifat kedaerahan. Jadi yang bersifat kedaerahan tadi itu kita bersatu supaya kita lebih kuat melawan sang penjajah. Kemudian ada D, periode bertahan, yaitu nasional Indonesia yang berupaya lebih moderat. Kemudian yang pertama, perjuangan melalui Volkskamp, yaitu tokohnya ada Muhammad Haji Tamrin pada tanggal 27 Januari 1930. Kemudian yang kedua ada Taman Siswa, tokohnya ada Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juni 1922 di Yogyakarta. Begitulah penjelasan dari saya tentang perjuangan nasional dan juga pergerakan melawan kolonialisme. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesa Erviza pamit undur diri dan sampai jumpa.